Halo semua, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol salah satu hal yang mungkin kelihatannya biasa gitu ya, tapi ternyata menyimpan ironi besar, yaitu tentang isu pekerjaan rumah tangga dan dikaitkan dengan teknologi. Ini saya ambil dari buku yang judulnya More Work for Mothers, karya Ruth Short Cohen, gitu ya. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk menengok kembali ke dapur di rumah, ke ruang cuci, dan mungkin juga ke lorong rumah, gitu ya. Tapi mari kita bahas dengan sudut pandang stare. Nah, mari kita lihat misalnya bayangkan gitu rumah Anda atau mungkin rumah kakek nenek gitu ya di abad 19 dulu yang sifatnya masih tradisional di mana misalnya dapur itu adalah semacam ruang kolektif. Kita bisa ketemu kakek, nenek gitu ya, bahkan orang tua kita, pak de bude kita semua di dapur dan semuanya punya tugasnya masing-masing. Misalnya ayah dan anak laki-laki itu berperan untuk bantu angkut-angkut kayu bakar gitu ya, menyalakan tungku dan juga mengatur pompa air misalnya. Tapi kita bisa lihat di sisi yang lain, pada saat kita melihat dapur modern saat ini, semuanya berubah saat kompor gas atau bahkan kompor listrik dan keran air udah masuk ke rumah. Teknologi ini menggantikan kerja otot laki-laki, kerja otot yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, dan otomatis pekerjaan rumah jadi eksklusif kepada ibu saja. Walaupun tentu saja tidak semua pekerjaan rumah itu harus dikerjakan oleh ibu. Sekarang juga ada banyak sekali bapak-bapak gitu ya, atau para suami yang juga mengambil peran di dapur. Tapi yang bisa kita lihat adalah dalam buku ini, Cohen menyebut sebagai ironi pertama teknologi domestik. Di mana ketika teknologi itu dibuat untuk menghilangkan atau membantu pekerjaan yang sifatnya mengeluarkan energi atau otot gitu ya, justru menghilangkan kerja-kerja kolektif dan menyisakan ibu sebagai pekerja tunggal di rumah. Nah, ini yang saya kira isu yang ingin dibahas di dalam buku ini. Bagaimana menurut Kowan, perkembangan teknologi dalam rumah tangga justru semakin mengeksklusi peran ibu, seolah-olah yang menjadi penanggung jawab di dalam rumah itu adalah ibu. Kalau kita lihat dari sudut pandang STER, kita bisa melihat teknologi itu dalam hal ini, teknologi kompor gas gitu ya, teknologi keran air, itu bukan hanya sekedar alat, tapi ia juga aktor non-manusia yang mengubah relasi kuasa di dalam rumah. Kompor itu bukan hanya mempermudah memasak, tapi ia akhirnya juga mengatur siapa yang berhak dan memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas pekerjaan itu. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana teknologi seperti kompor menyusun ulang relasi gender dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh teknologi lainnya. Memasuki ke abad 20, ada mesin cuci yang saat itu diselebrasi gitu ya, dirayakan sebagai simbol emansipasi perempuan. Tapi dalam buku ini Cowan cukup mengkritik dan menulis bagaimana teknologi ini bukan membuat pekerjaan perempuan hilang, tapi meningkatkan akhirnya ekspektasi rumah tangga. Sekarang, ibu harus mencuci lebih sering, lebih bersih, lebih rapi, jadi lebih banyak yang harus dicuci karena ada mesin cuci. Dan karena alatnya dianggap cukup, keluarga akhirnya berhenti menyewa pembantu. Nah, ini yang menarik. Dalam buku itu juga disajikan data bagaimana jumlah pelayan rumah tangga itu turun drastis. Yang tadinya rasionya itu di abad 19, 1:15 rumah. Artinya dalam 15 rumah tangga hanya ada satu yang menyewa pembantu atau pelayan rumah tangga. Tapi di tahun 1950, ketika inovasi mesin cuci ini diluncurkan, rasionya semakin besar. Hanya ada satu pelayan rumah tangga dalam 42 rumah. Nah, kalau kita lihat dalam kacamata STER, ini bisa dilihat sebagai konstruksi sebuah sosial teknologi.
Maksudnya, mesin cuci itu bukan netral. Ia dipahami sebagai simbol kemajuan khusus untuk perempuan. Tapi dia juga mengikat mereka makin erat ke rumah, bukan untuk membebaskan. Dalam hal ini kita melihat bagaimana mesin cuci itu memiliki peran konstruksi sosial terhadap ekspektasi peran perempuan. Yang tadinya mesin cuci ini dibayangkan bisa mengurangi jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, tapi justru dengan adanya inovasi mesin cuci, ekspektasi terhadap apa yang bisa dilakukan oleh perempuan justru semakin lebih banyak. Harusnya sekarang udah punya mesin cuci, jadi bisa mencuci lebih banyak, lebih bersih, dan juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, dalam hal ini, Kowan juga menunjukkan data-data yang mengejutkan. Misalnya, ibu rumah tangga yang tidak bekerja itu menghabiskan sekitar 50 jam per minggu untuk kerja domestik. Itu hampir 7 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari. Sementara tidak jauh berbeda sebenarnya dengan ibu-ibu yang juga bekerja di luar. Ibu-ibu yang juga bekerja di luar tetap harus menginvestasikan waktunya untuk pekerjaan domestik itu sekitar 35 jam per minggu atau sehari 5 jam. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Menurut data yang ada di buku ini, rata-rata, ini karena mungkin jumlah yang mengerjakan juga tidak banyak, hanya 1,5 jam per hari. Itu hampir seperlima beban yang dimiliki oleh perempuan dalam rumah tangga. Nah, teknologi ini akhirnya membuat pekerjaan-pekerjaan atau beda beban pekerjaan ini jadi tidak terlihat, bukan menghilangkannya. Seperti misalnya vacuum cleaner. Oke, rumah jadi lebih bersih, tapi siapa yang pegang alatnya? Nah, dalam perspektif STAIR, ini adalah delegitimasi kerja sensorik dan afektif. Maksudnya adalah kerja-kerja yang pakai rasa, intuisi, dan tubuh. Karena pekerjaan di rumah itu dikerjakan oleh perempuan. Kerja ini jadi dianggap tidak produktif. Kenapa? Karena hanya tugasnya hanya pegang mesin aja, pencet tombol, dan semuanya selesai. Disinilah akhirnya teknologi ikut menghapus nilai kerja yang tak kasat mata atau invisible work. Bahwa sebenarnya walaupun tugasnya hanya memegang mesin, memencet tombol, tapi tetap ini menyita waktu. Balik lagi ke data yang tadi, untuk ibu rumah tangga yang tidak bekerja, mereka menghabiskan 7 jam per hari. Sementara untuk ibu yang bekerja, tetap harus mengerjakan pekerjaan domestik sekitar 5 jam per hari. Sementara laki-laki hanya bekerja 1,5 jam per hari. Nah, ada kasus menarik dari kota kecil Muncie, Indiana yang diceritakan dalam buku ini yang ingin saya bagikan. Ini hanya ilustrasi aja ya gambarnya. Tapi dalam buku itu diceritakan ada seorang ibu yang bercerita, oke, sekarang di rumah kami udah punya mesin cuci, setrika, penyedot debu. Semuanya aku beli sendiri dari uangku. Sekarang suamiku jadi nggak bisa protes. Tapi di satu sisi, ibu ini merasa selain dia punya otonomi, dia juga akhirnya kesepian. Dia hanya bisa duduk sendiri, mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga yang dibantu oleh mesin-mesin, tapi tidak ada orang-orang lain dalam rumah tangga itu yang dia bisa ajak berbagi tanggung jawab. Karena akhirnya dalam hal ini teknologi-teknologi rumah tangga justru memisahkan kerja rumah dari kerja kolektif keluarga. Nah, Ster melihat bahwa teknologi itu bukan hanya berfungsi, tapi juga akhirnya mewujudkan sebuah ideologi. Dalam hal ini, ideologi efisiensi yang akhirnya menyembunyikan ideologi eksklusi. Sorry, kameranya keputus. Oke. Dalam hal ini kita bisa melihat dapur yang hening itu menjadi ideologi yang diwujudkan dengan adanya teknologi-teknologi rumah tangga ini. Bukan selalu dapur yang bahagia. Nah, ini yang dibayangkan atau yang saya kira menjadi interpretasi dalam buku ini. Bagaimana gambarannya ketika teknologi itu memudahkan, justru dia membuat dapur itu semakin sepi.
Yang tadinya kalau kita bandingkan dengan dapur sebelumnya, selalu ramai, semua orang bekerja di dapur, justru sekarang dapur hanya menjadi ruang bagi seorang ibu untuk sendiri. Nah, kira-kira apa yang menjadi lesson learn-nya? Kuan menyebut rumah itu sebagai sebuah pabrik kesejahteraan. Ia tidak memproduksi barang ya di rumah, tapi menghasilkan tenaga kerja masa depan. Anak sehat, makanan bergizi, rumah nyaman, tapi pabrik ini tidak menggaji pekerjanya. Dari perspektif STER, kita bisa lihat sebagai bentuk infrastruktur emosional dan biologis yang menopang ekonomi nasional tapi tidak diakui negara. Teknologi rumah tangga menutupi kerja perempuan di balik modernisasi atau kemajuan-kemajuan yang ada dalam satu negara. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa teknologi di rumah bukan selalu tentang kemudahan. Ia adalah aktor politik yang mempengaruhi relasi gender, distribusi kerja, bahkan cara kita memahami produktivitas. Lewat perspektif STER, kita diajak untuk tidak hanya mengkritisi alat, tapi relasi-relasi yang dibentuk oleh alat itu. Apa yang berubah? Siapa yang akhirnya diuntungkan? Siapa yang menjadi dibebani? Dan siapa yang dihapus dari narasi? Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau Anda punya cerita atau pengalaman soal kerja rumah, teknologi, atau relasi gender, bisa dituliskan di kolom komentar. Mari kita terus buka ruang obrolan yang lebih adil dan mulai dari dalam rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.